Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa membagikan sedikit kesaksian uh, tentang saya ketika mengikuti Advent kelas 8. Itu kelas yang mengajarkan kita bagaimana cara menjadi wanita yang lovable atau menjadi wanita yang dikasihi. Jadi ketika mengikuti kelas ini, saya itu sangat antusias dan juga sangat semangat. Dan akhirnya saya berkomitmen untuk berolahraga, berkomitmen membaca beberapa buku, baik itu Kingdom Worship maupun buku Emotional Healthy Woman. Puji Tuhan, ketika saya komitmen berolahraga, hidup saya lebih sehat dan berat badan saya juga jadi turun. Dan untuk buku, ketika saya membaca buku Emotional Healthy Woman, saya jadi mengerti bagaimana mengekspresikan atau menjadi wanita yang ekspresif. Saya mengerti bagaimana cara ketika harus mengungkapkan, baik itu saya lagi senang, lagi marah, maupun kecewa ataupun sedih. Nah, jadi buku Emotional Healthy ini sangat menolong saya. Untuk buku Kingdom Worship, saya juga merasakan pertolongan setiap pondasi-pondasi yang dulu salah tentang penyembahan. Nah, ketika saya membaca buku ini, perlahan mulai dihancurkan dan digantikan dengan pondasi yang lebih benar. Nah, kalau dulu saya ketika menyembah itu kadang ada keraguan ini Tuhan berkenan apa tidak dengan penyembahan saya, Tuhan senang apa tidak saya memuji Tuhan seperti ini, saya harus bagaimana ketika menyembah. Nah, puji Tuhan, ketika saya membaca buku Kingdom Worship, saya menemukan kebenaran-kebenaran dan itu sangat menolong saya ketika menyembah. Akhirnya sekarang saya dapat menyembah Tuhan, saya dapat menikmati setiap quality time bersama Tuhan dengan bahagia, dengan sukacita. Nah, jadi buat teman-teman yang belum berkomitmen untuk baik itu komitmen berolahraga, hidup sehat, maupun membaca buku, memperluas pengetahuan pondasi kita. Nah, ayo saya ajak kita semua untuk komitmen dan kita sama-sama rasakan manfaat yang menolong kehidupan kita supaya kita lebih bahagia dan juga berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Oke, balik lagi ya soal Advent kelas 8. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa saya sangat antusias dan juga sangat bersemangat mengikuti kelas ini karena saya sangat ingin menjadi wanita yang lovable atau wanita yang dikasihi. Nah, tetapi pas di sesi keempat yang terakhir itu tiba-tiba muncul pemikiran seperti ini. Kayaknya nggak mungkin deh suami saya akan mengasihi saya seperti dulu lagi. Saya akan menjadi wanita yang lovable lagi. Walaupun saya baca buku, walaupun saya olahraga, kayaknya nggak mungkin deh saya bisa menjadi wanita yang lovable atau suami saya akan mencintai saya lagi seperti pertama kali kami pacaran. Oke. Nah, kenapa saya bisa berpikir demikian? Nah, ternyata ketika saya berpikir demikian, Roh Kudus mengingatkan saya ada satu benteng atau mindset dunia yang masih berdiam di dalam pikiran saya, yaitu mindset yang berkata bahwa laki-laki itu menganggap perempuan seperti buruan yang kalau udah dapet ya udah
Nah, mereka tidak akan berjuang lagi untuk mendapatkan atau membahagiakan wanita gitu. Nah, jadi ada mindset seperti itu. Nah, jadi gara-gara itulah akhirnya iblis pakai mindset itu untuk menyerang saya supaya saya berhenti untuk mengupgrade diri, berhenti untuk belajar. Nah, puji Tuhan ada Roh Kudus yang mengingatkan saya bahwa hal itu tidak benar, bahwa banyak di tokoh-tokoh di Alkitab maupun kesaksian dari teman-teman sekomsel yang mengatakan bahwa mungkin gitu untuk suami mengasihi istri, bahkan Abraham juga mengasihi Sarah sampai akhir gitu. Nah, jadi saya menemukan penyebabnya gitu. Saya diingatkan oleh Roh Kudus apa yang membuat, ya walaupun saya sudah olahraga, sudah baca buku, tapi kayaknya kasih itu masih dingin. Nah, jadi saya diingatkan bahwa saya belum meminta ampun secara langsung kepada suami saya. Sekalipun saya sudah tahu kebenaran, yaitu dasar dari keretakan rumah tangga atau kasih menjadi dingin itu karena tidak hormat kepada suami. Nah, jadi saya itu dulu sangat sombong ya, saya tinggi hati. Saya berpikir seperti ini, seharusnya suami saya itu harus bersyukur karena punya istri seperti saya. Saya berjuang untuk rumah tangga kami, membesarkan anak-anak kami, dan juga saya mengasihi Tuhan. Nah, jadi itu saya berpikir bahwa suami saya itu kurang bersyukur. Nah, dari pemikiran itu akhirnya muncul rasa tidak hormat terhadap suami saya. Saya merasa tidak puas dan saya mulai tidak menghormati suami saya baik di dalam perilaku maupun dalam perkataan. Nah, akhirnya gara-gara ketidakhormatan itu, rumah tangga saya perlahan retak, kasih menjadi dingin, dan ya hanya tinggal komitmen, tidak ada kasih di dalamnya. Karena seperti yang Pak Gem bilang ya, laki-laki yang diperlukan laki-laki itu adalah respect. Nah, jadi kemarin tuh saya nggak tahu. Nah, jadi saya sangat tinggi hati dan mulai tidak hormat dengan suami saya. Nah, jadi ketika malam mengikuti Advent kelas 8 itu, ketika Allah Roh Kudus mengingatkan saya bahwa saya belum meminta ampun dengan suami saya, akhirnya saya mulai berkata, oh iya ya, saya sedih rasanya. Oh, ternyata selama ini ada satu kesombongan yang membuat saya tidak meminta ampun kepada suami saya. Akhirnya ketika kelas selesai malam itu, saya masuk kamar, saya menghampiri suami saya mulai berlutut di hadapan dia. Saya minta ampun kepada dia. Saya juga cium kakinya, saya minta ampun, saya bilang, saya pernah tidak hormat kepada kamu, suami. Ampuni setiap ketidakhormatan saya. Ya, respon suami ketika saya berbuat demikian ya dia terheran-heran gitu ya. Dia heran, ini istri saya kesambet apa gitu ya. Semoga nggak hawa-hawa gitu. Habis minta ampun besoknya kesurupan. Saya langsung ngefilter suami saya punya pemikiran seperti itu. Tapi puji Tuhan, ketika saya lakukan, saya taat. Ketika Roh Kudus arahkan, ketika saya selesai meminta ampun dan lewat kejadian itu, saya mulai merasakan bahwa kasih itu perlahan hancur. Setiap benteng yang memisahkan kami itu mulai roboh. Puji Tuhan, Tuhan telah membukakan apa yang menjadi persoalan di dalam rumah tangga kami. Nah, jadi harapan saya biarlah semua
suami dan istri bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi dan juga melayani Tuhan sama-sama. Pesan saya untuk istri-istri, menghormati suami itu tidak membuat harga diri kita hancur. Justru karena kita mengasihi suami kita menghormati dia. Kita menempatkan mereka menjadi kepala atas kita, kepala atas rumah tangga kita, kepala atas anak-anak kita. Jadi kesaksian saya sampai di sini. Saya berharap semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.